Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada kelas 9 bab 3 pada bagian 2. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu berperilaku taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, maka mari kita simak materi pada hari ini. Dalil taat kepada orang tua. Perhatikan Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anashkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 14. Penjelasan dari ayat di atas. Seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cermatilah isi dari sabda Rasulullah SAW berikut ini. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian, apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjuang di jalan Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, dia akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho orang tua. Murka Allah juga tergantung murka orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga, atau dengan kata lain, ia akan masuk neraka. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Fisabilillah ya. Penjelasannya, berjuang di jalan Allah memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Dan yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Nah, penjelasannya di sini, dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah disebabkan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ampunan Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi seorang manusia, sebab ampunan Allah akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu beragam ya, di antaranya dengan menaati perintah mereka. Sikap terbaik seorang anak ketika dimintai tolong, maka segera melaksanakannya dengan senang hati dan tidak mengharap imbalan. Berkaitan dengan hal ini, mari kita simak ya kisah inspiratif berikut ini. Nah, di sini kisah inspiratifnya adalah kisah gadis kecil dan ayahnya. Seorang gadis kecil sedang berjalan bersama ayahnya menyeberangi sebuah jembatan. Ayahnya merasa khawatir dengan keselamatan putrinya kalau jatuh ke sungai. Untuk itu, dia menyuruh putrinya agar memegang erat-erat tangannya. "Anakku, peganglah erat-erat tangan ayahmu ini, agar kamu tidak terjatuh." Putrinya menjawab dengan tegas, "Tidak, ayah. Ayahlah yang harus memegang tanganku erat-erat. Ayo, peganglah tangan ayah." "Agar kamu tidak terjatuh, putriku," seru ayahnya lagi. Putrinya itu juga dengan cepat menjawab, "Tidak mau. Kumohon ayah peganglah tanganku." Dengan heran, ayahnya kemudian bertanya, "Apa bedanya, putriku?" Putrinya menjawab, "Ya ayah, bila saya yang memegang tangan ayah, bisa jadi saya tidak kuat memegangnya lalu terlepas. Namun, bila ayah yang memegang tanganku, maka engkau tidak akan melepaskannya sama sekali." Luar biasa sekali ya, subhanallah. Cerita atau kisah inspiratif ini bisa kita jadikan tauladan, di mana di sini peran orang tua sangat besar sekali terhadap diri kita. Maka jangan sia-siakan ketika mereka masih ada di dalam dunia ini, maka taatilah mereka. Jangan buat mereka bersedih, jangan buat mereka menjadi orang yang bersedih karena perilaku kita. Selanjutnya,
Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang taat kepada guru ya. Tadi sudah kepada orang tua. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha semaksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi selain kepada orang tua, kita juga harus taat dan patuh kepada guru ya. Guru adalah orang tua kedua bagi kita selama kita berada di sekolah. Dan kita wajib mentaati selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya, anak. Kemudian menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihat kita laksanakan dengan sepenuh hati ya. Setiap saat kita doakan mereka supaya mendapat perlindungan Allah. Jika ini dilakukan oleh seluruh murid atau siswa, sungguh ini akan membawa keberkahan bagi pendidikan di Indonesia. Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam, sehingga kita memiliki akidah yang lurus, serta memahami antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan mentaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru. Mari kita perhatikan ya hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab. Yang pertama, sempit rezekinya. Kita tidak mau kan kita mengalami rezeki yang sempit, susah, tidak punya apa-apa. Nah, maka dari itu kita tidak boleh mencepelekan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap guru ya. Kita wajib menghormatinya. Kemudian yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Untuk apa kita belajar tetapi ketika kita durhaka kepada seorang guru, maka akan hilang manfaat dari ilmu yang sudah diberikan. Nauzubillah min dzalik ya. Dan yang terakhir adalah keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, kita berbuat durhaka kepada guru, karena sangat luar biasa jasa seorang guru itu ya. Selanjutnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menegaskan bahwa kita dilarang merendahkan, apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap ini harus dipegang sungguh-sungguh, sebab bisa jadi suatu saat kamu lebih pintar dari guru. Meskipun demikian,
kamu harus tetap rendah hati dan menghormatinya, karena pada hakikatnya kepandaian kamu saat ini adalah berkat didikan guru-guru terdahulu. Merendahkan guru merupakan sikap tercela dan menjadi cerminan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa terima kasih kepada guru. Nah, di sini penjelasan hadis terkait tentang hal ini adalah bahwa setiap siswa yang mendapatkan ilmu dari guru tidak boleh durhaka. Pada suatu saat jika kalian lebih memiliki ilmu dari guru kalian, maka kita tidak boleh meremehkannya. Kita tetap wajib hormat kepada mereka, karena bisa jadi kesuksesan kita, ilmu kita, keberkahan hidup kita ini adalah doa-doa dari guru-guru kita ya. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar ya sayang. Terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga kita selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.